Oke, teman-teman, selamat malam buat teman-teman. Selamat, eee, bergabung kembali di ini Pablo ya. Jadi sebelumnya Pablo emang jarang konten, kurang lebih 3 bulan lebih lah ya, kurang lebih 3 bulan dari akhir bulan puasa. Sekarang ini Pablo bakalan analisa untuk SAUUSD di tanggal, 20 ya, untuk seminggu ke depan. Nah, ini untuk garis-garis ini garis-garis area pemantulan ya, ada yang 1 jam ataupun ada yang 15 menit. Ini Pablo untuk scalping. Kemarin sempat nyoba lagi untuk scalping, ya lumayan cukup eh, dilatih lagi juga mentalnya buat scalping kan capek juga ya, karena scalping itu capek ya. Buat teman-teman yang suka scalping emang pada jago sih ya, ininya apa mentalnya udah pada kuat. Jadi sekarang tuh Pablo udah jarang jarang ini ya, jarang scalpingan ya, paling intraday buat ya nge-hold sehari atau 2 hari, 3 hari, kadang 1 minggu gitu. Jadi lebih ke ngejaga mental sih sebenarnya ya. Nah, ini untuk teman-teman kemarin, Pablo pun ada area entry ya, area entry dan pertama upload lagi juga. Cuman untuk di minggu depan ini Pablo eh bakalan nandain area OB di time frame 1 jam dulu ya, bentar. Sorry. Ada yang ini juga gitu kan. Nah, ini di time frame 1 jam kita lihat juga. Ini kita tandain area OB di time frame 1 jam. Sini kita tandain. Terus kalau misalkan kita tarik Fibo, nah ini kan kalau misalkan kita kemarin ada news CPI ya. Nah, ini dia ngejemput area gap yang di sini, baru dia terjun lagi. Ini kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lihat, kita tandain di area ini, area OB ini udah tersentuh. Kemungkinan ya OB yang ada di sini, OB yang di sini, ini masih press line. Kalau misalkan dia naik dulu ke atas, di minggu ke depan dia naik dulu ke atas, ya mungkin ada ekstrim supply-nya di area ini ya, area supply terakhirnya gitu. Nah, kita tarik dulu, cobain dulu ya, kita tarik Fibo. Tarik di sini aja lah. Nah, kalau misalkan kita tarik di sini area Fibo di sini, ini udah masuk area OTE kita. Kalau misalkan kita tarik Fibo di area ini. Cuman kalau misalkan kita tarik Fibo-nya di area ini zona area supply yang paling lebarnya di area ini ya. Jadi kalau misalkan si God dikasih naik dulu ke atas ya kemungkinan bisa jadi juga, karena di temper 4 jam juga ini candlenya ngebuat engulfing juga ya. Nah, cuman untuk bias tetap kita cari sell. Nah, untuk kemarin tuh kenapa di sini pemantulan sering banget ya di area pemantulan di sini. Kalau misalkan kita cek juga di tiap ini, nah di sini juga ada area liquidity sama ya. Ada pemantulan untuk ngambil garis trend. Di sini mantul sama juga. Terus kita tandain dulu ya area pemantulan di sini yang paling banyak. Karena kalau misalkan ini area pemantulan atau area liquidity yang udah sering tersentuh, kemungkinan itu ya bakalan jebol, itu udah nggak press ya teman-teman. Jadi jangan berharap bukan gantungin apa ya, jadi bergantung dengan area liquidity banyak pemantulan, seakan-akan area pemantulan di situ lebih kuat gitu, karena banyak juga nih area pemantulan di situ.
ya mungkin bakalan masuk buy dulu, enggak gitu, karena ya kalau semakin sering dia mantul di area itu ya semakin semakin udah nggak fresh juga gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan ini si God dia bakalan kita tandain di area ini ya OTE-nya. Sorry, 078 sampai ke 05 nih di area ini ya untuk Fibo. Jadi kalau misalkan si gua dia dikasih naik dulu, tandain juga ini area OB. Oh nih belum kita tandain area OB. OB H1. Ada suara itunya anjay. OB H1, OB juga ini H1 nih. Ini sebenarnya lebar banget ya. Untuk OB yang ini. Oh, itu yang ada suara H itu. Shortcut buat live anjay. Ada suaranya bentar. Tulis aja. Kepijit pencet 1 jadi ada suara itunya apa backsound. Nah, kita kan udah tahu nih area OB di sini. Yang di sini juga sama ya. Kalau misalkan kita tarik Fibo di sini pun ini masih zona area apa? OTE juga gitu kan. Nah, kita kan pengen tahu nih area pucuk di mana gitu kan. Cuman Pablo enggak ini sih apa untuk di zona sekarang, di gold sekarang tuh mending kita kalau misalkan mau entry sell, kalau scalping sih Pablo kurang nyaranin ya. Tapi kalau misalkan udah dapet di scalpingnya gede ya udah lanjut aja. Karena mental teman-teman udah pasti kelatih juga sih ya gitu. Nah, ini untuk entry sell ya mungkin pertama area OB-nya di sini. Pablo nungguin di area ini ya. Pertama di sini. Oh ya, sorry. Ini teman-teman kemungkinan besar juga ini Pablo udah nandain dari udah lama ya. Ini area supply di time frame weekly ya. Sorry, supply. Demand, cok. Ini supply. Sorry ya, ini area demand. Demand di mana? Demand. Nah, pokoknya area OB, area demand, nah itu area ya. Nah, ini kemungkinan besar juga. Nah, ini kan area OB atau area demand. Kalau misalkan kita lihat time frame weekly di sini udah jelas ya ini udah jelas ini ada area OB, cuman paling targetan Pablo tuh yang pertama kalau misalkan sell yang paling jauh itu TP-nya ya kita tandainnya sampai sini aja. Kita tandain TP-nya di sini dulu ya. Karena di sini kan ada area EPG. Termasuk di sini ada resisten become support juga nih. Ya. Banyak pemantulan di area ini termasuk ada area EPG juga. Yang paling jauh ya, ini yang paling jauh. Targetan sampai ke 3499 ya kurang lebih. TP-nya di situ Kiki. Ini bentar ya, ini belum dipindahin area intinya. Cuman ini mah penandaan dulu ya. Soalnya kita belum ngecek lagi sampai ke time frame yang paling kecil untuk entry konfirmasi. Oh, terlalu jauh cok ini yang ininya. Ini belum ini ya. Belum ngepas buat area entry-nya. Karena lebar banget anjay tadi di weekly. Bentar ya. Nah, sorry. Yang pertama, Pablo bakalan sell di area ini. 4.000 kita tandain aja harga ya, masih harga. 4.030 ya teman-teman. 4.030 untuk SL-nya di mana? Pablo di sini nih. Pablo tetap SL di sini. Cuman kalau misalkan teman-teman ini buat
buat intraday ya, buat intraday. Yang pertama di sini SL lebihin di area ini ya, area area wick di time frame 1 di sini. Takutnya dia ngambil area ini dulu, dia ngebabat stop loss para para seller anjay, seller yang ada di sini, baru dia terjun lagi, takutnya dia gitu. Dia ngambil area liquidity di sini baru dia junam ya. Pokoknya lebihin aja di area ini SL-nya ya. Nah, untuk entry yang kedua, ini untuk entry yang pertama ya. Sorry. Kita hapus dulu area Fibo. Ini entry yang pertama di sini 40.30. Untuk entry yang kedua, ini 40 di area OB H1 yang satu lagi nih di sini. Ini yang paling ekstrim ya. Untuk 1 minggu sih ya ini ya. Cuman TP-nya Pablo juga nggak tahu kapan bakalan kena TP. Ya mungkin kalau misalkan udah running kasih BE aja ya. Karena Pablo udah jarang lihat chart, udah jarang scalpingan juga. Ya mungkin untuk sekarang pasti Pablo bakalan ngaktifin lagi grup. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya boleh-boleh aja guys. Welcome, insya Allah Pablo bakalan kasih ngebantu buat teman-teman yang mau nanya, yang mau sharing, yang mau ngasih duit juga boleh. Nah, pokoknya di area ini Pablo bakalan masuk sell. Untuk scalping mungkin teman-teman bisa masuk grup trade Pablo juga, biar karena scalping itu kan paling update ya. Kalau mappingan kayak gini ini buat area cari bias untuk 1 minggu ke depan bakalan kemana gitu kan. Nah, pokoknya untuk di area liquidity ini, area pemantulan yang paling banyak di area ini 3.965 ya. Di area ini insya Allah bakalan kejebol. Meskipun ini besok bakalan naik dulu ke atas ataupun gimana, yang tentunya Pablo bakalan nunggu di area ini ya. Jadi buat teman-teman semoga profitable. Jangan lupa jika teman-teman di hari pertama itu profit, jangan sampai teman-teman tamak. Udah kalau misalkan target harian itu udah tercapai, langsung stop ya. Karena pengalaman Pablo juga dulu 1 tahun tuh kalau misalkan targetan harian nih, nggak ada targetan sih kalau pengennya itu profit sebanyak-banyaknya dan alhasil dari Asia sampai ke London itu sesi Asia sampai ke London itu profit nih. Dan sesi US-nya itu MC sering itu sampai setahun kurang lebih terus-terusan kayak gitu. Jadi buat teman-teman trading plan-nya terus sama cara entry teman-teman juga jangan sampai teman-teman gatel. Pijit terus area entry ya pokoknya jangan ya. Takut Pablo juga sampai waduh stres itu 1 tahun tuh. Kenapa kayak gini terus, kenapa? Ya cross check lagi ini Pablo, kayaknya emang gatal nih tangan pengen profit gede. Karena sebelumnya itu kan profitnya terus-terusan pengen dari modal kecil pengen profit besar terus karena jadi gimana ya? Ngerasa overconfident jadi ya hasil gitu. MC 1 tahun terus-terusan itu pengalaman di tahun kedua Pablo ya. Ya mungkin di industri ini Pablo belum lama juga. Karena di sini bukan berarti lama atau tidaknya ya, tapi seberapa teman-teman sabar dan teman-teman memanage ininya ya. Karena kalau misalkan teman-teman jago, banyak juga yang pada jago, mentor-mentor pada jago, wah banyak. Cuman yang harus teman-teman kendaliin itu sabarnya, egonya teman-teman, psikologinya teman-teman gitu. Ya buat teman-teman semoga profitable. Jadi buat mappingan hari ini buat mappingan seminggu ke depan yang mungkin ini ataupun teman-teman bisa pantau juga Telegram Pablo. Nanti Pablo bakalan cantumin link telenya di komentar, oke?
See you di next video. Oke, teman-teman.